Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, pemirsa. Berjumpa kembali dengan saya Gio Lucusten dalam sebuah kanal yang selalu menyajikan tema-tema podcast tentang sepak bola Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Tentu saja rekan-rekan semuanya, kali ini kita akan terus membahas bagaimana dua orang calon pelatih timnas Indonesia yang sudah dikatakan oleh Exco Hendrik Irawan, dan ini cukup menarik. Berbagai media juga sudah banyak yang mewartakan siapa-siapa saja di sana yang kemungkinan akan menempati posisi penting di mana timnas akan dituntut, tentu saja pelatihnya ini dituntut untuk lolos Piala Dunia 2030. Cukup berat untuk calon pelatih timnas ini karena memang ke depan itu banyak PR yang akan dihadapi. Tentu saja ini cukup menarik ya. Namun sebelum kita lanjutkan, bagaimana kalau Anda untuk memberikan like dan subscribe kepada kita untuk mendukung channel ini menuju 100.000 subscribers. Dan tentu saja ketika Anda sudah melakukan like dan subscribe itu, Anda akan selalu mendapatkan informasi-informasi setiap hari dari kita tentang sepak bola Indonesia. Nah, jangan lupa juga untuk memberikan kritikan dan saran kepada PSSI dan juga Ketua Umum Erick Thohir yang akan, dan juga Exco yang masih akan bertugas sampai tahun 2027. Rekan-rekan semuanya, bagaimana tentang dua orang calon pelatih timnas Indonesia? Kalau tadi pagi di konten saya memang sudah menerka ya siapa saja yang akan ataupun yang sudah diwawancarai, dan di sini kita main tebak-tebakan dari apa yang sudah informasi yang sudah kita gali dari berbagai sumber, baik itu media-media luar negeri, dan saya secara pribadi memang langsung menyebutkan dua nama. Yang pertama John Herdman, yang kedua adalah Giovanni Van Bronckhorst. Nah, bagaimana nanti ya, karena harganya juga enggak jaraknya John Herdman dengan Giovanni Van Bronckhorst cukup jauh. Kalau per tahun John Herdman itu 3,2 juta euro, sementara untuk Giovanni Van Bronckhorst ini di kisaran 9 juta euro per tahun. Nah, bagaimana? Tentu saja ini akan diputuskan oleh Exco, dan saya sudah katakan ini adalah bagaimana kita juga bisa menyaksikan sebuah usaha yang dilakukan Exco, kemudian PSSI. Ada 15 Exco, yang pertama ketua umum, kemudian 2 wakil ketua umum dan anggota semuanya. Dan ini tentu menarik ya, bagaimana perjuangan timnas Indonesia ya, yang saat 2019 kita sudah mendapatkan nama STY. Ini juga lewat Exco, di mana pencarian pelatih-pelatih yang bisa menggantikan pelatih yang sebelumnya, akhirnya nama STY itu muncul, dan akhirnya kita juga bisa mengingat dan mengenang jasa STY dari Desember 2019 hingga Januari 2025. Dan pada saat nanti di Januari itu pasti akan diumumkan ya, awal Januari, tidak pada akhir Desember ini, karena masih ada jeda di mana SEA Games masih akan berlangsung. Entah itu tanggal berapa, saya nggak terlalu paham SEA Games itu, dan masih ada ketua umum yang juga punya suara untuk bermusyawarah di Dewan Exco, dan di ke-15 Exco ini nanti akan memutuskan mana gaji yang pas untuk dimasukkan ke dalam daftar pelatih PSSI. Nah, timnas ini cukup menarik ya, bagaimana komposisi dua orang pelatih yang sudah memang saya sebutkan di atas. Ada John Herdman, kemudian juga Giovanni Van Bronckhorst. Ini menarik, kenapa? John Herdman ini punya rating ataupun rekod yang cukup bagus. Beliau ini telah melatih timnas Kanada hingga Piala Dunia, itu John Herdman. Jadi meskipun saat ini juga dia melatih di klub, nah itu jadi sebuah
perubahan-perubahan yang cukup menarik untuk ditawarkan pada timnas Indonesia. Bagaimana komposisinya, apa yang akan dibawa pada jangka panjang ke depan timnas Indonesia menuntut ataupun menarget masuk Piala Dunia di 2030. Ini kan cukup berat. Dan John Herdman ini memang masih kalau boleh kita katakan tidak terlalu cemerlang dibandingkan dengan Giovanni Van Bronckhorst ya. Giovanni Van Bronckhorst sendiri cukup cemerlang dalam karir kepelatihan. Jadi salah satu rising star coach yang ada di Nederland ataupun Belanda ini memang salah satunya ini Giovanni Van Bronckhorst. Satu, doi ini cukup bagus dalam meracik tim-tim ataupun klub-klub yang pernah dilatih ya, meskipun dia belum pernah membawa sebuah negara masuk ke dalam Piala Dunia. Nah, itu kan juga jadi catatan, meskipun yang disampaikan oleh Pak Hendrik Irawan adalah pelatih yang pernah melatih sebuah negara dan dia pernah membawa negara itu masuk ke Piala Dunia. Namun yang bisa saya katakan adalah dua orang pelatih yang sudah diinterview ya, dua orang ini. Nama-nama lain yang bisa kita sebutkan, contoh saja Heimir Hallgrímsson saat ini masih melatih Irlandia hingga Maret, masih ada playoff dan akan melawan Italia kalau nggak salah. Di sana kalau nggak salah lah ya, di sana masih ada perjuangan di sana untuk Heimir Hallgrímsson. Nah, ini kita kebutuhannya bukan Maret, namun Januari yang akan datang. Ini jauh, makanya kita skip ya. Kemudian saya juga mencari Guus Hiddink, usianya udah sepuh, 79, impossible untuk diambil. Nggak sesuai, nggak pas. Kemudian Bert Madwijk, ini juga sama, pernah membawa timnas beberapa negara itu juga masuk Piala Dunia, namun usianya juga sepuh, 79. Jadi di tahun depan itu udah 82 orang ini. Kalau kemudian saya mencari juga berkas-berkas Bojan Hodak, namun apa yang bisa saya sampaikan tentang Bojan Hodak ini cukup menarik ya. Bagaimana kalau kita komparasikan dengan Giovanni Van Bronckhorst, memang jauh berbeda sisi ataupun ketajaman dia melihat sebuah pertandingan. Ini dalam kacamata dia adalah seorang pelatih, memang lebih bagus, jauh lebih bagus dari Giovanni Van Bronckhorst. Nah, kalau kita sudah menebak, kemudian saya menyingkirkan beberapa nama yang sudah saya cari dan saya ramu, oh ternyata memang ini. Kemudian ada satu nama ya, asal Inggris, karena ya namanya juga kita menebak-nebak ya, mantan pelatih Inggris ya, Gareth Southgate. Ini juga menarik karena dia juga pernah membawa Inggris ke Piala Dunia, juga di Eropa. Ini menarik ya. Namun apakah Gareth Southgate ini juga akan menjadi salah satu pelatih yang mungkin akan diberikan tanggung jawab kepada dirinya untuk melatih timnas? Namun ini masih tipis sekali, dan maka saya sudah dari beberapa nama itu kemudian saya menetapkan, oh ini karena satu, Erick Thohir masih menginginkan dari Belanda. Itu yang pertama ya. Jadi kita tidak bisa melepaskan bayang-bayang PSSI, keputusan Exco itu dari tangan seorang Erick Thohir yang dia adalah penggemar dari Belanda. Nah, apakah kita bisa melepaskan Giovanni Van Bronckhorst? No, nggak bisa. Jadi setelah saya juga mencatat sesuatu yang ada di pikiran Erick Thohir, memang dia itu mencarinya dari pelatih dari asal Belanda yang dia itu rising star. Jadi belum terkenal, namun rising star, udah naik secara taktik, tema kepelatihan, kemudian dia juga nanti apakah juga keluarganya bersedia, itu kan tergantung bagaimana hasil dari interview yang sudah dilakukan Hendrik Irawan, Alexander Zwiers, kemudian Jordi Cruyff saat mereka ada di Inggris. Nah, apakah kedua nama ini yang sudah saya sebutkan, John Herdman kemudian Giovanni Van Bronckhorst, dua-duanya keluarganya ini mau nggak tinggal di Indonesia? Karena itulah permintaan PSSI. Pelatih yang
menjadi coach timnas Indonesia, keluarganya harus diboyong ke Jakarta. Karena apa? Tugasnya itu memang cukup berat. PR-PR yang akan dialamatkan kepada pelatih baru itu cukup berat. Yang pertama adalah targetnya utama itu 2030 harus lolos Piala Dunia. Nah, bagaimana itu bisa mengemas di sana? Nah, kita kan tidak bisa berdiam diri begitu saja dengan kita punya pemain diaspora nih, ada JSS, ada Kevin Dix, ada Kelvin Verdong, ada Emil Audero. Usianya kalau di 2030 udah berapa? JSS sudah 30, ya kan? Kelvin Verdong udah berapa? Kevin Dix udah berapa? Kalau kita tambahkan gitu kan, udah 33 Kevin Dix. Emil Audero juga udah 33. Udah sepuh usia 2030, maka yang harus menjadi tolak ukur pencarian bakat-bakat muda adalah ya ini coach yang baru nanti. Dan apakah John Herdman ataukah Giovanni Van Bronckhorst ini punya tugas yang cukup menarik. Bagaimana dia bisa melihat kompetisi yang ada di Liga Indonesia, Liga 1. Nah, dari sini saya juga sudah melihat kompetisi untuk junior, klub-klub junior U16 klub. Ini cukup bagus. Jadi inilah yang harusnya dibangun PSSI, bagaimana meningkatkan kualitas junior, nggak hanya senior klub, tapi junior juga harus ada kompetisi yang berjalan. Saya sudah mencatat itu. Udah ada perkembangan bagaimana anak-anak usia di bawah 17 itu sudah mulai tampil dalam ajang kompetisi di setiap klub, ya. Baik itu Persija, Persib dan lain sebagainya. Itu harus memang ditampilkan, dan itu adalah nanti diteruskan oleh coach yang baru. Bagaimana dia meracik ataupun mencari pemain-pemain yang di usia saat ini masih sangat muda, hingga nanti di 2030 mungkin sudah usianya 25, 26. Udah mateng. Ya, udah matang. Jadi kita nggak bisa berharap pada pemain-pemain yang sudah dinaturalisasi, ya, karena mereka usianya nanti sudah terlalu tua. Oke, bagaimana nanti di Januari? Ya, itu semua ada di keputusan para exco. Jadi kita punya 15 exco yang akan menentukan dari kedua pelatih ini, John Herdman kah ataukah Giovanni Van Bronckhorst. Kalau secara harga memang berbeda. 3,2 juta, satunya 9 juta. Namun pasti perbedaan cara melatihnya juga berbeda. Nah, kalau John Herdman masih sedikit melatih atau klub ataupun negara, karena dia baru meloloskan Kanada. Kalau di Giovanni Van Bronckhorst, dia punya rekam jejak yang cukup bagus. Karirnya di Feyenoord, kemudian Besiktas, Glasgow Rangers. Ini juga menampilkan bagaimana mereka juga meraih juara. Ini untuk Giovanni Van Bronckhorst. Nah, apakah memang yang dipilih antara kedua ini? Namun itu jawabannya hanya ada di exco. Bagaimana mereka nanti berkonsultasi dengan 15 exco. Ini gimana nih? 9 juta atau 3,2 juta euro? Kalau saya, ya, negara ini negara kaya, APBN-nya gede, Kemenpora juga ngasih. Nah, langsung aja gercep, kalau memang pengen negara ini maju ke Piala Dunia, maka ambil pelatih yang berkualitas meskipun harganya mahal. Giovanni Van Bronckhorst 9 juta euro, udah ambil aja, ambil dan rekan-rekan semuanya, jangan pernah kita merasa sok saya pinter, ini itu pelatih yang, guys, gini, Giovanni Van Bronckhorst itu pelatih yang luar biasa. Satu, ya, itu sudah dia buktikan di berbagai level klub, baik di Asia, ya, kemudian Eropa. Saat ini dia menjadi mata kunci di Liverpool. Mata kuncinya Arne Slot di Liverpool. Nah, apakah yang akan kita lakukan? Ya udah, kita dukung PSSI. Bagaimana nanti, apakah memang benar Giovanni Van Bronckhorst yang akan dipilih sebagai pelatih timnas Indonesia? Demikian yang bisa saya sampaikan, dan dari Jakarta saya J. Lucustan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.